Halo, welcome to Masih Pengangguran Channel. Kali ini kita akan membahas tentang film Kotonoha no Niwa atau The Garden of Words yang menceritakan tentang kisah cinta Akitsuki yang berumur 15 tahun dan Yukino yang berumur 27 tahun. Sebelum menonton, jangan lupa pencet tombol subscribe, komen, dan like untuk mensupport channel Masih Pengangguran. Selamat menyaksikan. Film ini dibuka dengan adegan hujan di kota Tokyo. Seorang siswa kelas 1 SMA bernama Takao Akitsuki memilih membolos pada jam pelajaran pertama untuk pergi ke sebuah taman. Di taman tersebut, Akitsuki berteduh di sebuah gazebo dan bertemu seorang wanita pekerja kantoran bernama Yukari Yukino yang juga sedang berteduh di gazebo tersebut. Di tempat itu, Akitsuki membuat sketsa sepatu wanita karena ia bercita-cita untuk menjadi desainer sepatu profesional. Beberapa kali, mereka berdua saling berinteraksi satu sama lain dan mencuri-curi pandang. Saat melihat baju seragam Akitsuki, Yukino beranjak dari tempat duduknya sambil mengusapkan sebuah tanka atau puisi pendek yang berisi, "Sambaran petir nan sayu di langit mendung, ketika hujan turun, akankah kau tetap di sini bersamaku?" Yukino pun pergi meninggalkan Akitsuki yang kebingungan di gazebo tersebut. Malam harinya, Akitsuki mengobrol dengan kakaknya di rumah. Mereka mengobrol tentang ibu mereka yang pergi meninggalkan rumah saat tahu bahwa sang kakak ingin menyewa apartemen sendiri dan tinggal dengan pacarnya. Saat terbangun dari tidurnya, Akitsuki tampak senang karena cuaca sedang turun hujan. Setelah beberapa hari ini, cuaca pagi selalu cerah. Dengan segera, Akitsuki menuju ke taman tempat ia bertemu dengan Yukino. Dan benar saja, Yukino sedang duduk di gazebo yang ada di taman itu. Akitsuki pun bergabung dengannya dan mulai mencairkan suasana dengan mengobrol tanpa ada kecanggungan di antara mereka. Kemudian, Akitsuki berpamitan untuk pergi ke sekolah dan berharap untuk bertemu kembali saat hujan turun. Dengan semakin seringnya hujan turun, mereka berdua semakin sering bertemu dan semakin akrab satu sama lain. Hingga Akitsuki memberitahu kepada Yukino tentang cita-citanya sebagai pengrajin sepatu profesional. Tanpa disadari juga, Akitsuki selalu berdoa agar turun hujan di pagi hari. Di suatu pagi, mereka berdua bertemu dan saling bercanda satu sama lain. Kemudian, mereka mengeluarkan bekal makanan yang sudah mereka siapkan dan saling mencicipi satu sama lain. Akitsuki yang mencoba makanan Yukino merasa tercengang karena masakan Yukino tidak terlalu enak. Kemudian Akitsuki bermimpi tentang ingatan masa kecilnya saat memberikan hadiah ulang tahun berupa sepasang sepatu kepada ibunya. Saat di rumahnya, Yukino terlihat sedang bertelepon dengan mantan pacarnya. Mereka membicarakan tentang surat pengunduran diri Yukino dari tempatnya kerja. Di suatu pagi di bulan Juli, Yukino terbangun dari tidurnya dan mendapati bahwa sedang turun hujan. Yukino pun berangkat menuju taman dan bertemu dengan Akitsuki. Di taman, Yukino memberikan sebuah buku tentang pembuatan sepatu kepada Akitsuki. Akitsuki yang tampak senang dengan pemberian tersebut memberitahu Yukino tentang sepatu wanita yang sedang ia buat, yang tentu saja ditujukan untuk Yukino. Walaupun ia berkata belum memutuskan untuk siapa sepatu itu dibuat. Akitsuki meminta kepada Yukino untuk mengukur ukuran kakinya. Yukino pun menurutinya dan mengatakan bahwa ia sedang tertimpa sebuah masalah dan kesulitan untuk kembali menjalaninya. Akitsuki berpikir bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang Yukino. Bahkan ia belum mengetahui namanya. Akitsuki telah terpesona olehnya, walaupun terpaut oleh umur selama 12 tahun. Setelah hari-hari cerah,
Yukino juga mendatangi taman dan berandai-andai jika musim hujan tidak pernah berakhir. Selama itu, Akizuki tidak mempunyai alasan untuk datang ke taman dan menghabiskan waktunya untuk bekerja setelah kakaknya pindah dari rumah. Namun dalam pikirannya, ia selalu ingin bertemu Yukino di taman. Walau begitu, ia menahannya dan mulai membuat sepatu wanita dengan ukuran kaki Yukino. Setelah liburan berakhir, Akizuki kembali bersekolah dan berkumpul bersama teman-temannya. Saat melewati ruang guru bersama teman-temannya, Akizuki berpapasan dengan Yukino yang ternyata adalah seorang guru sastra di sekolah tersebut. Yukino tampak sedang bermasalah dan ingin mengajukan permohonan keluar dari pekerjaannya. Diketahui bahwa Yukino sedang dibully oleh anak kelas 3 karena seorang cowok di kelas tersebut menyukai Yukino sehingga membuat iri murid-murid cewek di kelas tersebut. Setelah mendengar hal tersebut, Akizuki melabrak anak-anak kelas 3 yang membuli Yukino. Akizuki tersinggung dengan perkataan mereka dan menampar salah seorang dari mereka. Ia pun akhirnya berkelahi dengan anak-anak kelas 3 tersebut. Keesokan harinya, Akizuki menemui Yukino di taman dengan muka babak belurnya. Akhirnya, Akizuki menjawab puisi yang pernah dikatakan Yukino. Sambaran petir nan sayu, walau hujan tidak turun, aku akan tetap di sini. Hujan pun turun dengan lebatnya, membuat mereka terjebak di taman itu cukup lama. Kemudian, Yukino mengajak Akizuki ke rumahnya untuk mengeringkan bajunya. Mereka berdua mengakarkan diri dengan membuat makanan dan minum kopi bersama. Di saat itulah Akizuki mengungkapkan perasaannya kepada Yukino dengan mengatakan bahwa ia jatuh cinta kepada Yukino. Yukino pun terkejut. Ia mengatakan bahwa akan pindah kerja ke kampung halamannya. Karena merasa canggung, Akizuki segera berterima kasih dan pamit untuk pulang. Setelah Akizuki pergi, Yukino menangis dan mengingat kata-kata Akizuki selama di taman. Tanpa berpikir panjang, Yukino segera berlari untuk mengejar Akizuki. Kemudian mereka berdua bertemu di sebuah tangga gedung apartemen milik Yukino. Akizuki mengatakan bahwa mereka berdua seharusnya tidak bersama sejak awal dan menghakimi Yukino dengan sifat-sifatnya selama ini. Mendengar perkataan Akizuki, Yukino segera memeluk Akizuki dan mengatakan bahwa ia menyelamatkannya dari segala ketakutannya di sekolah. Mereka berdua pun berpelukan sambil menangis. Akizuki berjalan pulang dan tetap menjalani kehidupan biasanya setelah waktu-waktu berganti. Ia tetap memikirkan Yukino dan bertanya-tanya tentang apa yang ia lakukan selama ini. Di akhir film, Akizuki terlihat sedang membaca sebuah surat di taman saat musim dingin berlangsung. Lalu, ia mengeluarkan sepatu yang telah selesai ia buat. Kemudian, ia berpikir bahwa saat ia sudah dapat berdiri sendiri, ia akan menemui Yukino di suatu tempat. Film pun tamat. Terima kasih telah menonton tayangan dari channel Masih Pengangguran. Jangan lupa pencet tombol subscribe, komen, dan like untuk terus mensupport channel Masih Pengangguran. Sampai jumpa di video selanjutnya.